Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala al-bayda layliha kanahariha la yajibu anha illa kana min al-halikin. Wassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah dan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita dan tidak henti-hentinya memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan dalam hidup kita ini. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di pada ayat ke-26, 27, 28 surat An-Nisa. Pada ayat ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Syekh As-Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat ini, yukhbiru ta'ala biminnatihil azimah wa minhatihil jasimah. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat ini menjelaskan, mengabarkan tentang nikmatnya yang sangat besar dan pemberiannya yang luar biasa diberikan kepada hamba-hambanya. Wa husni tarbiyatihi li ibadihil mu'minin. Juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana pendidikannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik, membimbing hamba-hambanya yang beriman. Wasuhulati dinihi. Juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudahan agamanya. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu liyubayyina lakum. Allah ingin menjelaskan kepada kalian. Allah ingin menjelaskan kepada kalian. Kata Syekh Sa'di, ai jami'a ma tahtajuna ila bayani. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kalian
semua yang kalian butuh penjelasannya. Apa? Minal haqqi wal batil wal halal wal haram. Penjelasan tentang yang hak dan yang batil, supaya hamba-hambanya mengikuti yang hak dan menjauhi yang batil. Juga yang halal dan yang haram, agar hamba-hambanya mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Sebagaimana sebagiannya dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Ya, ayat-ayat sebelumnya menjelaskan mana perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang halal dinikahi dan yang haram dinikahi. Penjelasannya rinci, jelas, sehingga setiap mukmin bisa melaksanakan. Kemudian yang kedua, wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah ingin menjelaskan kepada kalian perjalanan, tingkah laku, perilaku orang-orang yang sebelum kalian. Kata Syekh Sa'di, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sunanal ladzina min qablikum, sunnah-sunnah atau perilaku, tingkah laku, peri kehidupan orang-orang yang sebelum kalian itu, alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wa atba'ihim, yaitu orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Fi siyarihimul hamidah, dalam perjalanan hidup mereka yang mulia, terpuji. Wa af'alihimus sadidah, dan perbuatan-perbuatan mereka yang benar. Wa syama'ilihimul kamilah, dan sifat mereka yang sempurna. Wa taufiqihim at-tam, dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna untuk mereka. Falidzalika nafadha ma aradahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melaksanakan apa yang diinginkannya. Wa waddaha lakum wa bayyana wa waddaha lakum wa bayyana bayanan kama bayyana liman qablakum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi kalian sebagaimana Allah menjelaskan bagi orang-orang sebelum kalian. Apa yang tadi itu, yang hak dan batil, halal dan haram, itu semua sudah dijelaskan kepada orang-orang sebelum kalian. Wa hadakum hidayatan azimatan fil ilmi wal amal. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah pada kalian, memberi petunjuk kepada kalian, petunjuk yang agung dalam berilmu dan beramal. Ini dua, ya, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yuridullah liyubayyina lakum. Yang pertama, yubayyina lakum. Yang kedua, wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Kemudian yang ketiga, wa yatuba alaikum. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tiga keinginan. Memberikan penjelasan, kemudian memberi petunjuk sebagaimana kepada
orang-orang sebelum kalian. Kemudian yang ketiga, yatub alaikum, memberi taubat, mengampuni kalian. Ay yaltifu lakum fi ahwalikum wa ma syara'ahu lakum hatta tamakkanu minal wuquf ala ma haddahu Allah. Allah Subhanahu wa taala menyayangi kalian dan membuat syariat yang sesuai untuk kalian agar kalian bisa melaksanakannya, agar kalian bisa berdiri di atas apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Waliktifa bima ahallahu, dan mencukupkan diri dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataqilla dzunubukum, sehingga dosa kalian menjadi sedikit. Ya. Kalau kita mengikuti penjelasan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, juga kita melihat bagaimana para pendahulu kita melaksanakan itu, berarti kita berusaha mencukupkan diri dengan yang halal, berusaha selalu berada di atas hak. Kalau seperti itu, maka otomatis dosa kita jadi sedikit. Bisa babi ma yassarallahu alaikum, dengan sebab apa yang Allah mudahkan bagi kalian. Fahada min taubatihi ala ibadihi. Ini satu bentuk taubat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, Allah memberi taubat, artinya memberi jalan supaya manusia tidak banyak berdosa. Ini taubat yang pertama. Memberi jalan supaya manusia tidak banyak berdosa. Dengan apa? Dengan syariat yang bisa dilaksanakan dan sesuai dengan kemampuan kita. Contoh misalnya, kita diwajibkan, atau sholat yang diwajibkan kepada kita berapa kali sehari? 5 kali. Itu sesuai dengan kemampuan kita. Coba bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita sebagaimana pada umat Nabi Musa 50 kali. 24 jam sholatnya 50 kali. Berarti hampir setengah jam sekali. Bisa nggak kira-kira? Akan sangat berat. 5 kali saja banyak orang yang tidak bisa melaksanakan. Apalagi kalau 50 kali. Wah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan itu, tidak membuat syariat yang memungkinkan orang mudah melanggarnya. Dibuatlah syariat yang memudahkan, setiap orang bisa melaksanakannya. Supaya apa? Supaya jangan banyak melakukan dosa. Ya. Ini juga pelajaran bagi kita, ustaz, guru, pengasuh pesantren. Buat peraturan itu jangan peraturan yang berpotensi mudah dilanggar atau peraturan yang menyulitkan. Ya, buatlah peraturan yang sesuai dengan kondisi anak yang kita ajar, yang kita asuh, yang kita didik. Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kepada kita. Jadi satu bentuk taubat adalah dengan mensyariatkan syariat yang mudah dilakukan sehingga tidak banyak orang melanggar.
Ya. Kemudian yang kedua, taubat itu kata Syekh Sa'di, wa min taubatihi alaihim annahum idza adnabu fataha lahum abwabar rahmati wa auza'a qulubahumul inabata ilaihi wa tadallul baina yadayhi tsumma yatubu alaihim biqabuli ma waffaqahum lahum. Yang kedua, taubat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah apabila hamba-hambanya berdosa. Ya, syariat yang mudah itu tetap saja mungkin manusia melanggarnya. Perintah-perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu sedikit, tapi tetap saja ada kemungkinan manusia tidak bisa melakukannya. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak sulit untuk ditinggalkan, tapi tetap saja mungkin manusia melakukannya. Nah, kalau terjadi bagaimana? Berarti mereka berdosa. Kalau manusia tidak melaksanakan perintah Allah, berdosa. Tidak mentaati aturan Allah, berdosa. Melakukan apa yang dilarang oleh Allah, berdosa. Kalau sudah berdosa bagaimana? Setelah manusia berdosa, Allah apa? Fataha lahum abwabar rahmah. Allah membukakan pintu rahmat. Membukakan pintu rahmatnya. Kemudian mendorong manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merengek, meminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia berdosa, merasa berdosa, kemudian menyesal, kemudian berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia meminta ampun, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah Allah mengampuni. Allah mengampuni dengan apa? Biqabul ma waffaqahum lahu. Allah menerima taubat hambanya. Tapi sebenarnya hambanya bertaubat pun adalah karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia berdosa kemudian bertaubat, itu juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Falahul hamdu wasyukru ala dzalik. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala segala pujian dan semua bentuk syukur, terima kasih. Karena seandainya kita berdosa, kemudian Allah Subhanahu wa taala biarkan, tidak membimbing kita untuk bertaubat, berarti kita akan berhadapan dengan siksanya. Maka berbahagialah orang yang suka berdosa kemudian bertaubat. Ya, yakinlah bahwa manusia itu tidak akan pernah lepas dari dosa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama at-ta'un. Setiap anak Adam itu, setiap manusia itu bersalah. Kemudian wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah itu adalah orang-orang yang bertaubat. Jangankan kita manusia yang banyak, Nabi Adam alaihissalam, satu orang dan istrinya berdua saja, berdua di surga, tetap ada kemungkinan melakukan dosa dan mereka melakukan. Padahal larangannya hanya satu, jangan dekat pohon itu. Di surga banyak pohon yang lain yang lebih bagus, yang lebih indah dari pohon yang dilarang itu. Sebenarnya banyak hal yang menghalangi
Adam alaihissalam untuk berbuat dosa, banyak hal. Tapi begitulah tabiat manusia. Dan ini ya seperti katakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa diturunkannya Adam dari jannah ke dunia, ke bumi, memberikan pelajaran yang sangat banyak sekali bagi anak cucunya. Salah satunya ini, bahwa hidup ini tidak akan pernah lepas dari dosa, dari kesalahan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bosan untuk memberi ampunan selama kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita berdosa, segera minta ampun. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan pernyataan wallahu alimun hakim. Wallahu alimun, Allah maha mengetahui, hakim, maha bijaksana. Hakim, kata Syekh Sa'di, ay kamilul hikmah, sempurna hikmah, sempurna kebijaksanaannya. Famin ilmihi an allamakum ma lam takunu ta'lamun. Di antara ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah mengajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian tidak ketahui sebelumnya. Wa minha hadhil asya wal hudud. Di antaranya apa-apa yang disebutkan sebelumnya. Ya, mana yang haram, mana yang halal. Kemudian mana batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh manusia, dijelaskan semuanya, diajarkan kepada manusia melalui Rasulnya. Kemudian wa min hikmatihi, Allah alim hakim. Bagaimana kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Annahu yatubu ala man iqtadat hikmatuhu wa rahmatuhu taubatu alaihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taubat kepada orang yang bertaubat kepadanya, meminta taubat, meminta ampun kepadanya. Wa yakhdulu man iqtadat hikmatuhu wa adluhu man la yasluh litaubah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan orang-orang yang sesuai dengan kebijaksanaannya, sesuai dengan keadilannya, orang itu tidak pantas untuk taubat. Ya, banyak orang yang berdosa. Ada orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat. Bahkan ada orang yang setelah bertaubat imannya lebih tinggi daripada orang yang tidak berdosa sebelumnya. Ini yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, rubba maksiatin yadkhulu bihal abdul jannah. Mungkin saja ada maksiat yang menyebabkan orang masuk surga. Lalu apa? Ketika dia melakukan maksiat kemudian bertaubat sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengikuti taubatnya itu dengan amal saleh. Tapi ada juga mungkin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan keadilannya, membiarkan orang-orang tidak bertaubat, berdosa, merasa nikmat dengan dosanya, sampai datang waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan azabnya, mati dalam keadaan melakukan maksiat. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kita perlu banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang dibimbing untuk bertaubat. Karena kalau sudah may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya, kalau orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, kalau Allah menyesatkan seorang, tidak ada yang bisa memberi hidayah. Kita ini di antara dua ini. Apakah man yudlilhu atau man yahdi? Ya. Kita tidak boleh lepas untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, kebersihan diri dan kekayaan. Kemudian juga jangan pernah lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Tiap hari mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Jangan pernah terlewat. Ya. Sisihkan doa ini, Allahumma rzuqni husnul khatimah. Di saat kita sujud, di antara adzan dan iqamah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Husnul khatimah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita minta. Karena amal soleh kita, seandainya kita punya banyak amal soleh, kalau ternyata kita tidak diberi husnul khatimah, semuanya akan sia-sia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang selalu mendapat hidayahnya, mendapatkan husnul khatimah. Di ayat ke-26 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tiga keinginannya. Yuridullah liyubayyina lakum. Satu, wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Kemudian yang ketiga, wa yatuba alaikum. Di ayat ke-27 Allah menjelaskan 27 dan 28 menjelaskan keinginannya yang lain. Di ayat ke-27 Allah mempertegas kembali apa yang disebut di ayat ke-26. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Tadi di ayat 26 Allah mengatakan apa? Wa yatuba alaikum. Allah ingin memberi taubat kepada kalian. Sekarang diulangi lagi. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Kenapa sampai dua kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betapa sayangnya kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pernyataannya tidak cukup satu kali. Kenapa? Kadang orang lupa kalau diberitahu cuma satu kali. Diberitahu berapa kali supaya orang tidak lupa? Dua kali. Dua kali itu bukan satu kali tambah satu kali, tapi berkali-kali. Ya, dua kali itu maksudnya berkali-kali, bukan dua kali. Satu kali tambah satu kali, sudah enggak. Sekali lagi, terus berkali-kali. Ya. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Taubatan talummu syi'takum wa tajma'u mutafarriqakum wa tuqarribu ba'idakum. Allah Subhanahu wa taala menginginkan taubat yang menutupi semua celah yang ada pada kalian.
dan mengumpulkan apa-apa yang tercerai-berai pada diri kalian. Kemudian mendekatkan apa yang jauh pada diri kalian. Ini taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan yang jauh, tidak menjauhkan yang dekat. Contoh, masjid itu bisa dekat, bisa jauh. Tapi yang membawa orang untuk datang ke masjid bukan karena jauh atau dekat jaraknya, tapi apa? Kedekatan hatinya. Ada orang tinggal di samping masjid, cuma 1 meter dari masjid, tidak datang ke masjid itu sholat berjamaah. Ada orang yang jauh 1 kilometer, 2 kilometer datang ke masjid. Kenapa? Dia merasa masjid itu dekat. Ya, karena jauh dan dekat itu relatif. Kalau berhubungan dengan jarak, jauh dan dekat itu relatif. Mungkin saja bagi orang 1 meter itu jauh. Ya, jangankan 1 meter, 10 cm saja bagi tukang parkir itu jauh. Jauh, cuma 10 cm. 10 cm jauh menurut tukang parkir. Ya. Jadi nggak ada batasan jauh dekat dalam kalau ukuran jarak, tapi yang membedakan jauh dekat itu. Bagaimana dulu para sahabat yang tinggal di Bani Salam, para sahabat di perkampungan Bani Salimah, 5 km jaraknya dari Masjid Nabawi, datang ke masjid tiap sholat jamaah. Tidak ada mobil, tidak ada motor, jalan kaki 5 km. Jauh bagi kita kan sekarang. 5 km jauh atau dekat? Hah? Tapi kalau mau ke lapang futsal jadi dekat begitu. Kalau ke masjid mau jauh 5 kilo itu. Jadi penting ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi taubat kepada kita itu kalau kita bisa didekatkan ke hal-hal yang mendekatkan diri kita kepadanya. Ya. Kita selalu tertarik untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara 7 orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat nanti. Salah satunya apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu tergantung di masjid. Ingatannya tuh ke masjid. Kalau kemana-mana yang ingat mau ke Sukabumi, aduh nanti melewati sholat asar, sholatnya di mana ya? Ya. Mau ke Bandung, wah melewati sholat maghrib isya, sholatnya di mana ya? Cari tempat-tempat yang memungkinkan dia untuk ikut sholat berjamaah. Jangan dipikirkan Sukabumi, aduh nanti pas makan siang di mana makan? Wah, dipikirin makanan terus. Ya, jangan dipikir makanan, ada makanan makan, tidak ada lewat. Yang harus dipikirkan bagaimana kita bisa sholat berjamaah. Walaupun kita dalam safar misalnya, kalau memungkinkan untuk berhenti di satu masjid yang ada di dalamnya sholat jamaah, ikut sholat jamaah. Walaupun bagaimana, sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri.
Jangan saya mah musafir mendingan dua-dua, berjamaah mah 4 opat. Oh, itu tidak tahu mana yang lebih bermanfaat. Ya, jadi kadang 4 rakaat saja terasa berat begitu. 4 rakaat terasa berat, padahal itu berapa menit sih 4 rakaat itu? Cuma beda 2 gitu. Kalau sholat sendiri karena safar 2 rakaat, kalau ikut berjamaah jadi 4, cuma beda 2. Tapi apa? Rasanya berat. Mendingan yang 2 saja kan boleh. Iya boleh, betul boleh. Boleh, betul. Tapi tidak afdal. Ya. Para ulama di antaranya saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, kalau kita sedang safar, kemudian datang ke suatu kampung, ada sholat berjamaah, lebih baik kita sholat berjamaah. Lebih baik sholat berjamaah, tidak jamak-jamak, sholat berjamaah. Terus kalau kita diam di satu tempat, kita musafir nih. Dari Bandung ke Al-Ma'tub misalnya, Zuhur, asar masih ada di Al-Ma'tub, wah nggak usah jamak, nanti ikut aja zuhur berjamaah, asar berjamaah. Ya. Ustaz Alen pulang ke Jepang, zuhur, asar, jamaah terus. Kalau sebenarnya masjid di samping, di dekat hotel misalnya, di dekat hotelnya ada masjid, suaranya terdengar keras. Safir. Oh, jangan. Ya, jadikan hati kita ini selalu dekat ke masjid. Ya, ada satu hadis mengatakan bahwa salah satu tanda iman itu kalau orang selalu berusaha datang ke masjid. Idza ra'aitum ahadan ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Oh, kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau kalian melihat orang yang selalu datang ke masjid, bersaksilah bahwa dia punya iman. Ya. Nah, ini taubat Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Ya. Jadi mengampuni, kemudian memberi jalan untuk lebih dekat kepadanya. Kalau ini tadi awal tadi, Allah Subhanahu wa taala memberi taubat itu dengan membuat syariat yang memudahkan orang supaya tidak banyak melakukan dosa. Kemudian kalau berdosa, Allah membuka pintu rahmatnya, menerima taubatnya. Kemudian setelah itu apa? Allah membimbing dia untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu taubat. Ya. Kemudian sekarang Allah Subhanahu wa taala membandingkan, kalau Allah ingin selalu memberi taubat kepada hambanya, bagaimana orang yang wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat, dan orang-orang yang selalu mengikuti keinginan hawa nafsu. Ya, syahwat, keinginan hawa nafsunya. Ay yamiluna ma'aha haitsu malat. Cenderung bersama hawa nafsunya, bagaimana, atau mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Wa yuqaddimunaha ala ma fihi ridha mahbubihim, dan lebih mendahulukan apa yang diinginkan hawa nafsunya daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya. Wa ya'buduna ahwa'ahu, bahkan sampai orang-orang yang menyembah hawa nafsu mereka. Siapa itu? Min asnafil kafar. Ya, dari golongan orang-orang kafir. Wal asin, dan orang-orang yang selalu berbuat maksiat.
al-muqaddimina li ahwaihim ala ta'ati rabbihim, yang selalu mengedepankan, mendahulukan hawa nafsunya di atas ketaatan kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti itu, alladzina yattabi'una syahawat yuriduna an tamilu mailan azima. Orang-orang seperti itu menginginkan kalian, menginginkan kita supaya antamilu mailan azima, agar menyimpang, antan harifu anis siratil mustaqim, agar kita menyimpang dari jalan yang lurus, ila siratil maghdub alaihim waddallin, ke jalan orang-orang yang dibenci dan orang-orang yang sesat, jalan orang-orang Yahudi, jalan orang Nasrani. Ya, ini memberi pelajaran pada kita bahwa lihat siapa sih yang selalu mendorong orang untuk melakukan maksiat. Siapa? Bukan satu orang, tapi alladzina yattabi'una syahawat. Banyak orang kafir, musyrik, kemudian orang munafik, kemudian orang-orang fasik, kemudian orang-orang yang sakit hati karena dia sudah celaka dengan dosanya itu. Tidak ada dalam benaknya kecuali bagaimana membawa orang supaya celaka seperti dia. Kalau orang-orang yang terkena AIDS, orang-orang yang terkena virus penyakit AIDS itu sudah terjangkit virus HIV, itu pasti berusaha menarik orang lain. Karena apa? Dia sudah tidak bisa sembuh, nggak ada obat. Nggak ada obatnya. Itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada sendiri, daripada sakit sendiri, daripada menderita sendiri, mendingan sama orang lain, tarik orang lain. Ya. Jadi perjuangan kita mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala, yang tadi disebutkan betapa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat, Allah mendorong dan memudahkan semuanya. Kita berhadapan dengan alladzina yattabi'una syahawat, yang banyak di antara mereka tidak pernah tidur, tidak tidur untuk menarik kita keluar dari Islam, keluar dari jalan yang lurus. Berbagai macam cara digunakan. Ya, maka disinilah kita harus sadar bahwa hidup kita ini sedang selalu dalam keadaan perang. Kita sedang perang, nggak pernah berhenti perang. Kalau kita merasa tenang-tenang, aman, nyaman, sudah tidur nyenyak, makan enak, anak banyak, sudah lupa kita sedang perang, tidak pernah berhenti. Di samping setan ada ini, yuridu alladzina yuriduna alladzina yattabi'una syahawat, yang terus menarik kita dari jalan yang benar. Yuriduna ayasrifukum an ta'atir rahman ila ta'atis syaitan. Orang-orang yang pemuja syahwat itu selalu berusaha memalingkan kita dari taat kepada Allah ke taat kepada setan. Wa anil tizami hududi
hududin minas sa'adati kulliha bintisali awamirihi ila manis syaqawatu kulluha fittibai. Orang-orang itu selalu memalingkan kita dari keteguhan kita dalam melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang membawa kita kepada kebahagiaan dengan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, agar kita masuk ke dalam penderitaan, kecelakaan, kebinasaan karena mengikuti setan. Fa idza araftum anna Allah ta'ala ya'murukum bima fihi salahukum wa falahukum wa sa'adatukum. Dan kalau kalian sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan apa-apa yang membawa kepada kebaikan kalian, keberuntungan kalian dan kebahagiaan kalian. Wa anna haula'il muttabi'ina li syahawatihim ya'murunakum bima fihi ghayatul khasar wasyaqa. Dan kalian tahu bahwa mereka orang-orang yang mengikuti syahwat itu senantiasa menyuruh kalian untuk melakukan hal-hal yang akan membuat kalian masuk ke dalam kerugian dan kecelakaan. Kalau tahu seperti itu, apa yang kalian lakukan? Fakhtaru li anfusikum aulad da'iyaini wa takhayyaru ahsanat tariqatain. Kalian tinggal memilih. Kalian pilih mana penyeru yang paling baik, mana jalan yang paling baik. Ya, tidak ada jalan yang paling baik selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang penyeru yang lebih baik daripada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian yang kelima, ya, Allah menginginkan apa? Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah menginginkan memberi keringanan kepada kalian. Allah ingin meringankan kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kata si Sa'di, ai bisuhulati ma amarakum bihi wa ma nahakum anhu. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keringanan dengan cara memberikan perintah yang mudah dilakukan dan larangan juga yang mudah ditinggalkan. Ya. Apa sulitnya ketika disuruh untuk salat? Aqimus shalah, salat. Enggak sulit kan? Jangan berzina, udah. Mudah nggak? Suruh salat, jangan berzina, jangan. Tinggalkan yang haram, tinggalkan. Mudah sebenarnya. Ya. Summa ma'ahusulil masyaqqah fi ba'di syara'i abaha lakum ma taqtadihi hajatukum. Kemudian yang mudah-mudah itu, kalau ternyata menyulitkan, yang mudah itu sebenarnya mudah, tapi mungkin karena satu dua hal menjadi sulit, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan lagi. Sudah ringan, ada kesulitan, diringankan lagi. Contoh, kal maitah wadam wa nahwihi malil muqtar. Seperti makan bangkai atau darah bagi orang yang terpaksa. Ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Siapa yang mau makan bangkai? Ayam mati kemarin, tiren, ya, mati kemarin,
sudah agak bau. Ustaz mau makan nggak? Nggak mau. Ya. Kemudian darah, mau minum darah? Nggak mau. Gampang, tinggalin. Bangke jangan. Nah. Tapi kalau ada kondisi yang membuat tidak bisa bertahan hidup kecuali dengan memakan bangkai itu, maka dibolehkan. Ya, ini contoh. Wa katazawujil amah lil hurri bitil kasyurut sabiqo. Dan juga contoh lain, Allah membolehkan orang yang merdeka menikahi hamba sahaya. Kalau apa? Nah, mengikuti syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, karena pada dasarnya seorang yang merdeka harus nikah dengan yang merdeka. Atau yang lainnya akan kita jelaskan nanti. Wa dzalika li rahmatihi tammah wa ihsanihi syamil. Itu karena sempurnanya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang mencakup semua sisi kehidupan manusia. Wa ilmihi wa hikmatihi bidu'fil insan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui betul lemahnya manusia. Manusia itu lemah. Wa khuliqal insan dha'ifa. Min jami'il wujuh. Manusia itu lemah dari seluruh sisinya. Kata saya tadi, pertama, du'ful bunyah. Struktur manusia itu lemah. Ya, Ustaz Prama sebesar ini dibandingkan dengan gajah tidak ada apa-apanya kan? Oh, lemah manusia. Sadiki kekar dibandingkan singa nggak ada apa-apanya, lemah. Ya, dimana ada manusia berkelahi dengan singa menang manusia? Nggak pernah ada, kecuali manusia bawa senjata. Kalau tangan kosong nggak ada, nggak mungkin menang. Kenapa? Lemah manusia. Coba aja dari awal lahir sampai tua nanti, lemah manusia itu kan. Lahir tidak bisa apa-apa, sampai bisa jalan butuh berapa tahun sampai bisa jalan? Ada yang 1 tahun, ya, ada yang 1,5 tahun, kemudian baru bisa jalan, bisa makan. Oh, lama begitu. Ya, kenapa? Memang lemah. Kemudian yang kedua, du'ful iradah. Lemah keinginan. Lemah keinginan. Ya, biasanya kalau mau melakukan kebaikan itu keinginannya lemah. Umumnya manusia begitu. Ya, keinginan untuk melakukan kebaikan itu lemah bila dibandingkan dengan keinginan untuk melakukan keburukan. Kemudian wadhu'ful azimah, lemah tekad. Ya, keinginan dengan tekad, ingin dengan tekad. Jadi kalau bertekad itu ingin dan siap melakukan, itu namanya azimah. Kemudian dhu'ful iman, lemah iman. Apalagi kita nih ya, iman kita dibandingkan dengan iman tabi'in, dibandingkan dengan iman para sahabat, dibandingkan dengan iman Rasulullah SAW, tidak ada apa-apanya. Wa dhu'fis sabr, dan lemah kesabaran. Jadi manusia itu semua sisinya lemah. Maka Allah Subhanahu wa taala yang tahu akan kelemahan manusia, fanasaba dzalika ayyukhaffifallahu anhu ma yad'ufu anhu wa ma la yutiquhu imanuhu wa sabruhu wa quwwatuhu.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyesuaikan semua syariatnya itu sesuai dengan kemampuan manusia yang memiliki banyak kelemahan. Ya. Sampai di sini selesai tafsir Syekh Sa'di. Namun saya ingin mengajak yang hadir untuk tafakkur, tadabbur. Ayat 26, 27, 28 ini menjelaskan atau menyebutkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Allahu alimun hakim. Yuridullahu yuridullahu yatuba 'alaikum wa yuridu alladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan adzima. Kemudian yang kelima, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Kalau kita amati dalam Al-Qur'an kata yurid dengan berbagai tasrifannya, aroda, yuridu, fi'il madinya aroda, fi'il mudhari'nya yuridu. Dalam Al-Quran kata aroda ada 41 kali. Ya, ada aroda, arodu, arodna, ya. Kemudian itu kata fi'il madhi. Dalam fi'il mudhari yuridu, yuridani, yuriduna, nuridu, uridu, itu ada 97 kali. Dan kata yuridu sendiri, yuridu itu ada 41 kali, sebanyak kata aroda dalam bentuk fi'il madhi. Dan kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebut semua yang berkehendak itu ada yuridullah. Allah, ada manusia ya berkehendak, manusia berkehendak. Setan wa yuridu syaitan. Yuridu syaitan ayudillahum dhalalan ba'ida. Kemudian sampai ada dinding di surat Al-Kahfi ayat 77 Allah mengatakan apa? Wa wajada fiha jidaron yuridu ayyanqad. Dinding mau rubuh. Yurid. Jadi Allah berkehendak, Nabi berkehendak, manusia biasa berkehendak, binatang berkehendak, sampai benda mati pun berkehendak. Kehendak ini sifat iroda, ya. Iroda ini sifat. Ini salah satu sifat Allah yang disepakati oleh Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah, bahwa Allah berkehendak. Namun perlu kita perhatikan bahwa Allah berkehendak, manusia berkehendak, binatang berkehendak. Apakah sama kehendak Allah dengan kehendak manusia? Dengan kehendak binatang, dengan kehendak setan, dengan kehendak malaikat, dengan kehendak benda? Tidak. Ya, artinya sifat itu mungkin sama dimiliki oleh Allah dan makhluknya, tapi hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda. Ya. Jadi jangan sampai ada bayangan bahwa kalau Allah mempunyai sifat sama dengan sifat manusia berarti Allah menyerupai manusia. Tidak. Ya. Allah punya sifat, manusia punya sifat yang mungkin sama namanya, tapi hakikatnya berbeda. Salah satunya apa? Kalau Allah berkehendak pasti terjadi.
Kalau manusia berkehendak, tidak pasti. Dan juga manusia kehendaknya ada kadang kuat, kadang lemah. Beda itu. Makanya kalau kita mendengar Allah berbicara, manusia berbicara, sama-sama berbicara, tapi berbicaranya Allah dengan berbicara manusia tidak sama. Ya. Karena di antara makhluk pun sifat itu tidak sama. Kalau manusia berbicara, kucing berbicara, kucing berbicara kan semuanya bertasbih, tapi kita aja tidak tahu pembicaraannya. Ya. Kenapa dalam bahasa Arab binatang itu disebut bahim? Bahim karena apa? Bicaranya nggak jelas. Bahim nggak jelas. Kalau manusia nafiq, adanya bicaranya jelas. Nah, seperti itu. Ini akidah yang paling penting. Penting sekali untuk kita ketahui bahwa ketika kita menetapkan satu sifat untuk Allah berdasarkan Al-Quran, dan ada sifat manusia yang sama dengan sifat itu, tidak berarti menyamakan Allah dengan manusia. Ya, tidak berarti menyamakan Allah dengan manusia. Yang kedua, para ulama Ahlussunnah menyebutkan bahwa iradatullah, keinginan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada iradah syar'iyyah, ada iradah kauniyah. Ya. Iradah kauniyah apa? Iradah atau keinginan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi atas semua makhluknya, baik mukmin atau kafir, manusia atau binatang atau benda, semuanya akan mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa gunung meletus? Kenapa gunung meletus? Karena Allah menginginkan. Kenapa banjir? Karena Allah menginginkan. Semuanya tidak lepas dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah iradah kauniyah. Ada iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah ini yang disebut dalam ayat-ayat ini. Yang disebut dalam ayat-ayat ini iradah syar'iyyah, artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, menginginkan kebaikan untuk hambanya, tapi mungkin ada hambanya yang tidak mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala itu. Di sini ya Allah mengatakan yuridullahu ayyatuba alaikum. Allah menginginkan kalian bertaubat. Ini iradah syar'iyyah. Kenapa? Karena pada kenyataannya tidak semua bertaubat. Ya. Karena pada kenyataannya tidak semua bertaubat. Ada yang bertaubat, ada yang tidak. Mengikuti iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keyakinan yang perlu diyakini, ditanamkan dalam diri kita agar jangan salah memahami. Ya. Jangan salah memahami. Ada orang mengatakan semuanya tergantung kehendak Allah, manusia mengikuti kehendak Allah saja, tidak usah berusaha. Salah itu. Ya kan? Ada lagi yang mengatakan manusia punya kehendak. Tidak ada kehendak Allah. Bagaimana manusia saja? Ini juga salah. Yang benar apa? Manusia berkehendak. Dia harus berusaha mencari yang terbaik. Tapi harus diyakini bahwa semua itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah menginginkan yang baik.
Ada manusia yang tidak ngerti, tidak mau, tidak menginginkan yang baik. Ya. Allah memberikan keringanan. Sudah diperingan, tapi tetap ada yang tidak mau melaksanakan. Kemudian di ayat yang ke-28 tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah menginginkan atau Allah ingin meringankan bagi kalian. Apa yang dimaksud dengan keringanan? Bolehkah orang menjadikan ayat ini dalil untuk meringankan dirinya dari semua syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau dan David mau safar ke Amerika, berangkat jam 3 subuh atau setelah subuh, nyampainya berapa jam? 24 jam mungkin. Lewat zuhur, asar, maghrib, isya. Kata David, kan boleh jamak supaya sekalian sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sebelum berangkat, sebelum naik kapal sholat sekali. Boleh. Kan daripada nanti susah-susah sholat, lebih baik sekarang mumpung kuat. Nanti capek. Oh, nggak bisa. Ya. Keringanan itu sudah ada takarannya. Maka ada yang baik untuk kita pelajari apa yang diringkas oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Asbah wan Nadhair. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan keringanan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat-ayatnya banyak Allah mengatakan bahwa tadi di sini yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Di surat Al-Baqarah ketika berbicara tentang saum, Allah mengatakan apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Kata Imam As-Suyuti, i'lam anna asbabat takhfifi fil ibadati wa ghairiha sab'atun. Sebab-sebab keringanan dalam syariat Islam ada 7. Beliau menyimpulkan tentunya ya, berdasarkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan ijtihad para ulama. Ya, sebab-sebab keringanan dalam Islam, baik dalam ibadat atau yang lainnya, ada 7. Pertama, as-safar. Pertama, safar, perjalanan. Apa keringanan yang kita dapatkan karena safar? Pertama, mengqashar salat. Ya, dari 4 jadi 2, dari 3 jadi 3, dari 2 jadi 2. Ya. Dari yang 5 waktu menjadi 3 waktu. Bisa jadi 3 waktu. Ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh menjadi zuhur dan asar 1 waktu, maghrib dan isya 1 waktu, kemudian subuh 1 waktu. Jadi berapa waktu? Jadi 3 waktu. Ya. Itu qashar. Kemudian al-fitr, berbuka dari saum Ramadan. Itu karena apa? Karena safar. Kemudian mengusap khuf. Tahu khuf? Tahu khuf? Sepatu kulit yang menutup mata kaki. Mengusap khuf itu dibolehkan 1 hari 1 malam. Tapi karena safar jadi 3 hari 3 malam. Kemudian meninggalkan sholat Jumat juga keringanan karena safar. Kemudian sholat sunat di atas kendaraan. Sholat sunat di atas kendaraan itu salah satu
keringanan safar. Dulu kan kendaraannya unta. Ya. Di Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau sholat fardu tidak pernah sholat di atas unta, turun. Ya, sholat fardunya turun di bumi, di tanah. Tapi kalau sholat sunnah, sholat witir biasa melakukan di atas unta. Itu karena apa? Salah satu contoh keringanan karena perjalanan. Kemudian juga dalam muamalah zaujiyah, ya, ini Imam As-Suyuti memasukkan kalau seorang punya istri lebih dari satu, kalau punya istri 4, mau melakukan safar, tapi yang bisa di bawah hanya 1, apa yang dilakukan? Kalau adil kan harus dibawa semua, ya Ustaz Ujang. Kalau adil harus dibawa semua, tapi bawa semua susah, hanya cuma 1 yang bisa dibawa. Gimana? Qur'ah, diundi. Ya, diundi. Kalau 4 misalnya buat slot 4 gitu. Ini fulanah A, ini fulanah B, ini fulanah C, fulanah D. Terus. Oh, ternyata yang keluar A misalnya. Padahal sekarang giliran B. Hari ini harusnya di B, tapi yang keluar A. Nah, ini dibolehkan. Ya, dibolehkan. Karena apa? Karena safar. Ini bagi yang punya istri 2 atau 3, yang 1 mah nggak usah susah-susah, nggak usah diundi. Istri saya ikut, wah pasti dia ikut. Paling undinya ikut tidak kan gitu. Kemudian yang kedua, sebab keringanan yang kedua al-marad, penyakit, sakit. Ya. Dalam sakit ini banyak sekali keringanan. Contoh, tayamum. Ya, kalau menggunakan air akan menyebabkan tambah sakit atau mengakhirkan kesembuhan, boleh tayamum. Kemudian sholat sambil duduk, berbaring, ya, itu boleh karena sakit. Kalau tidak sakit tidak boleh, tidak sah orang sholat duduk. Kalau tidak sakit, kalau sakit boleh duduk. Wa takhalluf anil jamaah, boleh meninggalkan sholat jamaah kalau sakit, ya. Tapi sakitnya sakit yang menyebabkan kalau keluar rumah tambah sakit atau lambat sembuh. Kalau karena pusing sedikit, aduh pusing nggak ke masjid, terbatuk, nggak masjid ya. Sakit, jari saya sakit nih, nggak ke masjid. Ya, jadi sakit yang kalau keluar rumah bisa menyebabkan bertambahnya sakit. Kemudian juga al-fitru fi Ramadan, berbuka dari saum Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebab yang ketiga al-ikrah, karena terpaksa. Ya, karena terpaksa. Kalau kita melakukan pelanggaran karena terpaksa, maka itu dimaafkan. Ya. Kalau ada orang mengancam, kalau kamu saum, aku bunuh kamu. Boleh tinggalkan saum? Boleh. Ya. Tapi patokannya yaitu ikrah itu ancaman terhadap jiwa.
Ya, kalau sudah ancamannya terhadap jiwa, maka orang bisa meninggalkan apa yang disyariatkan. Kemudian sebab yang keempat, kekurangan. Kekurangan pada diri orang. Ya. Dicontohkan di sini as-sabi wal majnun. Anak kecil dan orang gila. Anak kecil kurang apa? Kurang umur, kurang akal. Ya. Kemudian orang gila kurang apa? Kurang akal. Ya. Naqs, kekurangan. Jadi maksud kekurangan itu kekurangannya banyak ataupun tidak ada sama sekali. Ya. Anak kecil tidak diwajibkan untuk melakukan apa-apa yang diwajibkan terhadap orang dewasa. Kemudian yang kelima, sebab keringanan itu lupa, nisyan. Ya, lupa. Kalau orang meninggalkan sholat, apa hukumnya? Dosa. Tapi kalau meninggalkan sholat karena lupa, tidak apa-apa. Ya. Tapi dia nanti harus mengganti ketika ingat. Kemudian kalau sedang saum, minum, lupa, tidak apa-apa, tidak batal saumnya. Ya, asal jangan diteruskan. Ya, lupa terus. Lupa lagi. Sampai 3 kali lupa. Itu mah bukan lupa. Kemudian yang keenam, karena jahil, tidak tahu. Karena tidak tahu. Ya, kalau orang melakukan kesalahan karena tidak tahu, maka dimaafkan. Sampai kalau orang berzina dan dia tidak tahu bahwa zina itu haram, tidak dikenakan hukum zina, hukum rajam atau cambuk. Ya. Nah, seperti pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ada orang mengaku, ya Rasulullah, aku berzina. Rasulullah tanya dulu, di antara pertanyaan-pertanyaannya, kamu tahu zina itu haram? Tahu ya Rasulullah, zina itu haram. Kalau dia bilang nggak tahu Rasulullah nggak tahu itu nggak jadi, nggak dihukum tuh. Ya, tapi tahu, udah tahu. Kemudian yang ketujuh, banyak sekali terjadi, adalah kesulitan yang sulit dihindari. Kesulitan yang banyak terjadi dan sulit dihindari. Contoh, sholat dengan najis. Sholat di badannya ada najis yang dimaafkan. Seperti damil quruh wad damamil wal baraghith wal qay was sadid. Darah yang keluar dari luka. Ya. Darah itu najis. Tapi kalau kita luka kemudian sholat darah keluar, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang tidak bisa dihindari kalau luka belum sembuh. Ya. Wa qalidamil ajnabi. Begitu juga kalau kita sedang sholat kemudian ada orang atau kena darah orang tapi sedikit. Ya. Kena darah orang tapi sedikit. Itu tidak apa-apa. Watini syari', debu jalanan. Debu jalanan itu kan mungkin apalagi dulu ya, padang pasir, kemudian ada kucing, BAB, kemudian ada domba dan lain sebagainya, kemudian itu bercampur jadi tanah.
ya, kemudian ada angin kena ke kita itu debu-debunya. Nah, kita tidak usah melihat ini ada nggak, ada tai kucing nggak, ada debu, udah biar aja bersih, insya Allah itu ya. Wa asari najasatin asyira zawalu, dan bekas najis yang sulit dihilangkan. Ya, bekas najis yang sulit dihilangkan, kalau misalnya darah ya sudah dicuci, bekas darah tapi tetap masih ada, itu tidak apa-apa. Kemudian wadarakit tuyur idza ammal masajid wal mataf, kotoran burung, Nih Imam Suyuti mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i kotoran burung itu najis. Kalau mazhab Hambali tidak. Nah, seandainya kotoran burung itu ada di masjid dan sulit untuk membersihkan, sementara kita mau sholat aja, ya. Wa min dzalika al-afu amma la yudriku tarafu. Selanjutnya contoh yang lain, najis yang tidak terlihat oleh mata. Yang tidak terlihat oleh mata. Jadi gini, kalau kita kencing misalnya ya, kalau kita kencing di satu tempat, kemudian ada cipratan, selama kita tidak melihat cipratan itu kena ke baju kita, kita tidak usah mencari-cari. Ini kena enggak, ini kena enggak. Ambil air 1 ember, siram. Ini kemudahan, keringanan dalam syariat Islam. Ya, jadi biarkan aja yang tidak terlihat, biarkan, jangan dicari-cari. Ya, yang harus kita hilangkan, kita jauhi itu yang terlihat. Akan tetapi sebaiknya kita berhati-hati. Sebaiknya kita berhati-hati kalau mau kencing itu, perhatikan tempatnya. Ya, makanya Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti ketika menjelaskan boleh nggak kencing sambil berdiri, karena ada yang mengatakan tidak boleh, karena boleh begitu. Akhirnya ada pada kesimpulan, perhatikan tempatnya. Kalau kencing sambil berdiri berpotensi ada cipratan yang kena ke baju, jangan berdiri, jongkok. Tapi kalau tidak ada tempat untuk jongkok, hanya ada tempat untuk berdiri. Misalnya kita datang ke suatu tempat di mana tempat kencingnya tuh untuk berdiri saja. Kemudian kita mau jongkok, gak bisa kan? Harus berdiri. Ya, sebab kalau jongkok malah jadi tidak pada tempatnya. Ya. Jadi kita berhati-hati di awal, tapi nanti setelah itu jangan was-was begitu, karena seringkali terjadi ya was-was itu karena kita selalu memperhatikan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diperhatikan. Sampai Imam Ibnu Qayyim dalam Ighathatul Lahfan menjelaskan, di sini tidak ada. Kalau kita sedang sholat, tiba-tiba ada yang jatuh ke kepala kita, jangan dilihat, nggak akan kelihat jatuh kepala. Ya apa? Nih, lagi sholat gini, ada jatuh ke kepala, wah jadi batal kan sholatnya. Ya, biarkan aja, selama tidak terlihat kan. Kecuali kalau jatuhnya ke sini. Itu lain lagi itu. Ya. Nanti dah beres sholat baru lihat. Ini apa? Bau, kamar mandi, bersihkan, gak usah ngulangi sholat. Ya. Nah, ini kenapa hal seperti ini harus kita ketahui betul? Karena setan itu
kalau tidak bisa menghalangi manusia dari kebaikan, dia akan mendorong orang melakukan berbuat baik yang berlebihan atau membuat keraguan-raguan. Nah, ini bahayanya. Ya. Makanya kan Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Ummu Salamah, kalau baju perempuan itu sampai mana ya Rasulullah? Baju perempuan ujungnya sampai mana? Kata Rasulullah, sampai menutupi mata kaki, sampai menutupi kaki. Kata Ummu Salamah, masih bisa tersingkap kalau begitu. Kata Rasulullah, tambah 1 jengkal, wala tazid. Tambah 1 jengkal. Jadi baju perempuan itu panjangnya boleh sampai menutupi kaki, bukan menutupi mata kaki. Sampai menutupi kaki, ngagapui ke bawah, ya, menyapu jalan, atau tambah 5 cm. 5 cm. 1 jengkal. 1 jengkal berapa? 15 cm. Itu boleh. Ya. Dan ini sebenarnya yang sempurna. Sebab kalau pakai baju sampai di mata kaki, kemudian dari mata kakinya ditutupi kaos kaki, itu nggak sempurna itu. Ya, ketika sholat itu nggak sempurna, karena kaos kaki itu masih memperlihatkan bentuk kaki. Makanya harus harus tertutup semua, karena kaki itu aurat. Berbeda dengan tangan, telapak tangan bukan aurat ketika sholat. Kalau kaki semua aurat, makanya harus tertutup. Nah, Ummu Salamah ketika diizinkan untuk melebihkan bajunya sampai 1 jengkal, berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau baju itu kena ke najis? Ya, jalan kan nggak diangkat gitu, jalan terus nyapu jalan, ada najisnya, ada apanya, pasti itu. Apa jawab Rasulullah? Yutahhiruhu ma ba'dahu. Dia nanti akan disucikan dengan yang setelahnya. Jadi kalau sekarang kena najis nih, nyapu najis, kan nanti enggak begitu terus. Di sini sudah, pertanyaannya cukup di sini. Jangan ditambah lagi. Gimana kalau najis semua? Enggak. Nah, itu mah Bani Israel kan gitu mah. Ya. Sudah dikasih kemudahan, tak malah rumit lagi. Jangan. Kata Rasulullah, yutahhiru ma ba'dahu. Jangan ya, najisnya banyak, najisnya sedikit, ya seperti itulah kaidahnya. Walaupun mungkin nanti ini perempuan ke masjid misalnya, pas di depan dekat ke pintu masjid itu ada kotoran misalnya, kemudian terbawa, nggak usah dilihat-lihat begitu. Udah, yutahhiru ma ba'dahu. Nah, inilah keringanan syariat Islam, ya, yang banyak orang tidak tahu sehingga mempersulit diri, yang kemudian menyebabkan dia tergoda oleh setan karena timbul perasaan was-was, ragu yang terus-menerus. Perasaan ragu yang terus-menerus selama wudu misalnya. Wudu udah beres 3 kali, aduh jadi kurang, terus lagi kurang, terus sampai sholat begitu, takbir Allah Akbar, aduh tadi nggak pas niatnya, balik lagi Allah. Jadi seperti itu ya, ada orang yang ini terjadi sholat Jumat, ya, adik saya yang cerita, dia sholat depan, di sampingnya ada orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai imam selesai baca akhir surat Al-A'la, ya, inna hadza lafi suhuf Ibrahim wa Musa, belum beres juga itu, dia tuh Allahu Akbar. Akhirnya sudah mau ruku, wah terpaksa dia. Terpaksa jadi, karena apa? Mau ruku, takut kelewatan.
Kalau nggak ruku-ruku, imam terus aja gitu bolak-balik. Itu kan bahaya itu. Ya, bahaya kalau terjadi dalam kehidupan seorang muslim dalam ibadahnya, wah bahaya. Maka paham ini ya, ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat Islam. Ya, banyak sebenarnya ya yang termasuk dalam keringanan-keringanan yang disebabkan karena kesulitan dan seringnya terjadi sehingga tidak bisa dihindari. Ini saja kajian kita pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.